Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang teknologi informasi dan komunikasi, di mana saya Laila Fauzia Zahara dengan NPM 18010053 sebagai moderator dan pemateri pertama. Gina Julia dengan NPM 18010081 sebagai pemateri kedua. Friska Elna Amatul dengan NPM 18010076 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Rani Anggraini dengan NPM 18010049 sebagai pemateri terakhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan yang pertama tentang konsep komunikasi dunia maya. Komunikasi adalah proses pencapaian dari pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan, sehingga terjadi kesamaan pengertian atas pesan. Istilah dunia maya pertama kali muncul dalam novel Neuromance yang ditulis oleh William Gibson pada tahun 1984. Istilah tersebut merujuk pada jaringan informasi luas yang oleh para penggunanya disebut konsol cowboys yang akan muncul atau koneksi langsung dengan sistem-sistem syaraf mereka. Dari konsep William Gibson tersebut, Benedict pada tahun 1991 halaman 122-123 memunculkan definisi yang lebih formal dengan menyatakan bahwa dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artifisial, atau virtual. Dalam realita ini, setiap komputer adalah jendela di mana akan terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik atau bukan representasi objek-objek fisik, namun lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuatan data, pembuatan informasi murni. Dalam pengertian umum sekarang ini, dunia maya adalah istilah komprehensif untuk World Wide Web, internet, milis elektronik, kelompok-kelompok dan forum diskusi, ruang ngobrol atau chatting, permainan interaktif multiplayer, dan bahkan email. Dengan demikian, yang dimaksud dengan komunikasi dunia maya adalah komunikasi yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung, akan tetapi interaksi mengirim atau menerima pesan atau informasi melalui internet. Karakteristik dunia maya menurut Dison pada tahun 1994 sebagai berikut. A. Beroperasi secara virtual atau maya. B. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. C. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. D. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Dan yang terakhir, informasi di dalamnya bersifat publik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gina Julia dengan NPM 18010081 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi virtual. Ada sejumlah manfaat atau keuntungan berkomunikasi yang dilakukan secara virtual, sebagaimana yang diungkapkan oleh Denny Kurniawan yang mengungkapkan diantaranya yaitu 1. Cepat. Komunikasi atau pertukaran informasi bisa dilakukan dengan cepat. Meskipun komunikasi dilakukan dalam kondisi jarak yang jauh, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Yang kedua yaitu mudah. Apabila sudah menguasai teknis, operasional komputer, dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan, proses komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu komunikasi virtual bisa dilakukan secara real-time, juga unreal-time. Secara real-time, artinya komunikasi dilakukan secara langsung. Komunikator dan komunikan berinteraksi pada waktu yang sama, tanpa penundaan waktu untuk memberi respon atas pesan yang diterima synchronous system. Yang keempat yaitu bisa individual atau grup. Komunikasi virtual bisa dilakukan secara one-to-one, satu orang dengan satu orang, maupun secara kelompok atau grup. Yang kelima yaitu jumlah dan jenis pesan bisa besar dan beragam. Keuntungan atau kelebihan lainnya dari komunikasi virtual adalah jumlah pesan atau informasi yang disampaikan bisa banyak dan dalam berbagai bentuk pesan. Contohnya itu teks,
suara, dan gambar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi dunia maya. Dalam dunia maya, komunikasi bisa dilakukan melalui email, miles, chatting, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi dunia maya yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu komunikasi sinkron chat, komunikasi sinkron call, komunikasi sinkron video call, komunikasi asinkron video, komunikasi asinkron chat, komunikasi jaringan kerja, komunikasi kelompok, komunikasi formal, komunikasi non-formal, komunikasi informal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Friska Elna Amatun NIM 18010076 akan melanjutkan materi dari Saudari Gina Julia, yang mana itu materi D, model penggunaan IT dalam dunia pendidikan. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi atau IT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi sejak dahulu, di mana produk inovasi yang ada diaplikasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Pada sekarang ini, penggunaan komputer terjadi dengan pesat dalam perkembangan teknologi terkini, yang memberikan kesempatan luas pada guru dan siswa serta memberikan makna baru dalam pelajaran. IT akan memberikan manfaat bagi pendidikan apabila IT itu dirancang sedemikian rupa dan digunakan secara baik dalam pendidikan, guru dan siswa serta memberikan makna baru dalam pelajaran. IT akan memberikan manfaat bagi pendidikan apabila IT itu dirancang sedemikian rupa dan digunakan secara baik dalam pendidikan. Tanpa adanya rancangan IT yang baik, maka tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan. Oleh karena itu, IT dalam pendidikan seharusnya dirancang dengan baik agar dapat bermanfaat bagi pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, IT dirancang dengan baik, maka perlu juga model penggunaan IT dalam pendidikan agar IT dapat dengan maksimal digunakan dalam dunia pendidikan. Terdapat beberapa pandangan mengenai model penggunaan IT dalam pendidikan, yaitu sebagai berikut. Menurut Abdul Haq dalam Rusman mengklasifikasikan penggunaan IT dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, IT sebagai media atau alat bantu pendidikan yang artinya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, IT sebagai sumber. Dalam penggunaan jenis ini, IT digunakan sebagai sumber informasi. Dalam penggunaannya, siswa mencari informasi melalui IT berdasarkan bimbingan guru. Yang ketiga, IT sebagai sistem pembelajaran. Pada jenis ini, IT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Fungsinya sebagai media, sumber belajar, juga sistem atau prosedur pembelajaran. Dari ketiga jenis penggunaan IT menurut Abdul Haq tersebut, maka dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada suatu keharusan tertentu untuk menggunakan model yang mana yang akan digunakan. Bahkan, jika dipandang dengan cara konvensional lebih efektif dan efisien untuk bagian-bagian tertentu, maka model pembelajaran konvensional lebih baik untuk digunakan. Tidak perlu memaksakan menggunakan IT dalam pendidikan. Pemakaian model penggunaan IT mana yang dapat digunakan itu tergantung dari karakteristik maupun kemampuan dari suatu lembaga atau penyelenggara pendidikan yang bersangkutan maupun sesuai kebutuhan. Tidak ada suatu keharusan untuk menggunakan model yang mana untuk digunakan. Pemanfaatan IT sebagai pendukung proses pembelajaran di sekolah melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama, IT sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, IT sebagai model sistem pembelajaran. Yang ketiga, IT sebagai media pembelajaran multimedia. Yang keempat, IT sebagai sarana pengembangan tenaga pengajar profesional. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni dengan NPM 18010049
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang mana tentang yang E, yaitu tentang kemampuan yang dituntut bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis IT. Di mana pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tumbuh anak. Yaitu dimana dengan perkembangan teknologi komputer ini, maka metode pendidikan juga berkembang sehingga proses pengajaran berbatuan komputer ini maju terus menuju kesempurnaannya. Namun, secara garis besarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, komputer based training, di mana komputer based training atau CBT ini merupakan proses pendidikan berbasis komputer dengan memanfaatkan media CD-ROM dan disk-based atau sebagai media pendidikan. Yang kedua itu web based training atau WBT, yang mana sering juga diidentikan dengan learning. Dalam metode ini, selain menggunakan komputer sebagai sarana pendidikan, juga memanfaatkan jaringan internet, sehingga seseorang akan belajar bisa mengakses materi pelajarannya dimanapun dan kapanpun selagi terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, semakin meluasnya kemungkinan penggunaan internet dan perkembangannya, IT dalam pendidikan dan pelatihan menuntut pengelola pendidikan untuk mampu mengintegrasikan teknologi web ke dalam lingkungan belajar mulai dari fase desain, pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan. Setidaknya ada 3 pihak yang dituntut kemampuannya agar WBT ini bisa terselenggara, yaitu pertama ada tuntutan kelembagaan, yang kedua tuntutan kemampuan pengelola, yang ketiga tuntutan kemampuan guru atau dosen. Materi selanjutnya yaitu yang F, yaitu tentang pendidikan instruksional yang bisa diterapkan untuk melaksanakan pendidikan berbasis IT. Nah, di mana konsep pembelajaran atau instruksional dapat dibedakan dengan konsep pengajaran atau teaching, di mana pembelajaran merupakan usaha yang disengaja yang bertujuan dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri seseorang. Adapun pengajaran adalah usaha membimbing dan mengarahkan pengalaman belajar kepada peserta didik yang biasanya berlangsung dalam situasi resmi atau formal. Nah, adapun konsep tentang sistem instruksional ini dijelaskan oleh Mudlovier sebagai kombinasi dari berbagai komponen dengan menerapkan suatu pola manajemen tertentu yang sengaja dirancang, dipilih, dan dilaksanakan agar timbul peristiwa belajar yang bertujuan dan terkontrol. Nah, di mana sistem tersebut diisyaratkan untuk yang pertama itu ada dirancang guna mencapai penguasaan tertentu. Yang kedua, dapat diulangi dan digandakan atau disebarkan. Yang ketiga, itu dikembangkan melalui suatu proses pengembangan instruksional. Yang keempat, telah diuji coba dan dimantapkan berdasarkan pengalaman empiris. Nah, menurut James Finn dalam Yusuf Hadi memberikan rumusan lain, sistem instruksional sebagai kombinasi yang unik dan pengaturan unsur-unsur dalam proses instruksional yang dirancang untuk suatu tujuan yang disepakati bersama guna memecahkan masalah belajar. Unsur instruksional tersebut yaitu yang pertama ada teknik presentasi massa, yang kedua pengajaran individual yang otomatis, yang ketiga interaksi manusiawi, yang keempat studi individual, yang kelima kegiatan kreatif. Nah, di mana agar sistem instruksional tersebut dapat dipertanggungjawabkan, diterima, dan diperhitungkan, maka perlu adanya pengembangan sistem instruksional secara efektif, efisien, terawasi, dan teruji. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan dan
sistem instruksional ini yaitu melalui yang pertama perumusan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Yang kedua, identifikasi sebagai alternatif kegiatan melalui berbagai kombinasi komponen. Yang ketiga yaitu pengembangan kegiatan dengan memanfaatkan sumber yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, serta pertanyaan, kami persilakan di platform e-learning.